hari ini saya berkoordinasi dengan LPSK dan disambut dengan baik untuk melindungi yang ditangkap kemarin malam, WP yang di Jogja. Karena bisa jadi informasinya ini bisa membuat semakin sesuai judulnya Bang Karni, bisa menjadi bom. Karena apa? Ya ternyata dugaan mengalir itu bisa jauh benar dan kemana-mana, dan bisa bukan hanya 1 atau 3 partai, bisa 4 partai, bisa 10 partai. Kalau bicara orangnya loh ya. Tapi kalau partainya enggak, kan enggak mungkin masuk rekening-rekening partai yang didaftarkan ke KPU, itu enggak mungkin. Jadi mengalir kemana-mana ya? Iya. Kayak Bengawan Solo dong. Ya, kan saya dari Solo Bang Karni. Oh iya. Terus ini misalnya, ini catatannya, sekitar 70 M yang ke kelompok utaranya Kejaksaan Agung. 50 M yang ke kelompok utara agak kanan dari Kejaksaan Agung. Terus justru yang rame-rame ini catatannya cuma 3 ember ini, malahan itu kecil sedikit. Nah ini, maka kalau ini nanti dari proses ini bisa dilindungi dan kemudian malah buka-bukaan, ini akan sesuai harapannya Bang Surya Paloh gitu, bahwa dari ujung ke ujung, atas bawah, kanan kiri gitu. Dan ini saya senang malahan, dari inilah kemudian dari proses pemberantasan korupsi inilah yang kemudian masyarakat akan mengetahui bahwa sebenarnya itu sudah menjadi endemi, pandemi, dan kemudian akan terbongkar ketika mereka berkelahi, gitu, saling bongkar-bongkaran. Dan saya senang aja, tinggal nonton aja, mengadu domba dikit-dikit gitu kan. Nanti kalau Kejaksaan Agung atau KPK atau siapa kurang gregetnya nanti, maka akan saya gugat pra peradilan. Karena tadi pagi juga saya sudah mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan secara resmi tindak pidana pencucian uang terkait dengan korupsi ini. Dan kalau nanti 2 minggu, sebulan, maksimal sebulan tidak ditempelkan tindak pidana pencucian uang, maka akan saya gugat pra peradilan, maka data-data ini biar dibuka di sidang pra peradilan. Seperti dulu-dulu zaman kasus-kasus yang lain, saya bahkan buka transkrip aja itu di sidang pra peradilan, dan itu karena sidangnya terbuka untuk umum, maka bisa dibaca masyarakat setidaknya. Jadi ya jangan khawatir Bang Karni, pasti nanti akan saya pra peradilankan untuk buka data-data ini. Dan nanti Kejaksaan Agung harus mengkonfirmasi data benar atau tidak kan gitu. Nah, dan saya yakin mengkonfirmasi banyak benernya kira-kira gitu. Nah, inilah 2 hal yang ingin saya berikan kepada Bang Karni malam ini, bahwa inilah yang saya akan perjuangkan gitu. Perlindungan terhadap WP dan kemudian pencucian uang terhadap perkara ini, dan saya kejar sampai pra peradilan untuk membuka semuanya. Karena ya banyak pertanyaan masyarakat, kerugian 8 triliun itu bagaimana misalnya gitu. Terus juga misalnya dulu juga ada berkaitan dengan hasil korupsi yang dipakai untuk melelang lukisan gitu, dan hasil lelang lukisan ternyata dananya tidak dilaporkan KPU, bisa masalah ini. Saya punya catatan itu Bang Karni. Dan itu hasil korupsi yang saya tangani itu, sehingga saya tahu persis dananya terkumpul berapa lelang lukisan itu gitu. Dan itu bisa kalau waktu itu segera diproses itu bisa membatalkan kemenangan dari sebuah proses pemilu gitu. Mestinya dalam tata kelola pemerintahan yang baik GJG itu adalah jangankan hanya mencegah bocor, tiris saja harusnya tidak boleh. Bagaimana dari tender ini, saya menyebutnya berulang-ulang, ini proyek yang ugal-ugalan. Mulai perencanaan ugal-ugalan, pelaksanaan ugal-ugalan, pertanggungjawaban ugal-ugalan. Harga perkiraan sendiri atau owner estimate tadi yang sebutkan Mbak Barus itu tinggi, tidak ngecek harga pasar, dan kemudian juga nampak ngarang gitu. Bahkan ada konsultan yang harusnya membentuk itu ya berdasarkan pikiran dan tidak kerja juga dibayar. Tender juga diduga monopoli, diarahkan. Nah kalau sudah diarahkan itu kan pemborong yang berusaha tender yang merasa akan menang ya pasti nawarnya tinggi, tidak ada kompetisi, tidak ada yang lain yang diduga itu sebagai bentuk kompetisi, persaingan gitu. Terus pelaksanaan juga kemudian ya ugal-ugalan kalau versi saya. Kenapa? Kemudian ya tidak jadi barang, terlambat tapi dibayar. Pertanggungjawaban juga begitu gitu, fiktif dibayar gitu. Nah, ini proses ini belum nampak, pemerintahan ini apa? Kemudian dalam tata kelola pemerintahan yang baik, paling tidak kan
mencegah rasuah, tidak pecah amanah, dan ini saya terpaksa harus belajar kepada Anwar Ibrahim. Pemerintah terus berkomitmen Pak untuk hal itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya maksudnya gini loh, ini kalau soal penegakan hukum ya semua orang bisa gampang gitu. Tapi justru tugas pemerintah itu kan mengelola pemerintahannya dengan baik. Itu loh yang ingin saya dengar itu. Ya, kalau seandainya kita Pak dalam melihat bagaimana, apakah pemerintah ini berjalan dengan baik, apakah pemerintah ini deliver dan sebagainya. Ya paling aman sih kita melihat bagaimana hari ini masyarakat mengalami kepuasan dari survei. Ya saya nggak tahu ya apakah kita bisa mempertanyakan itu, tapi ada lembaga yang 74%, 76%, 82%. Jadi ada kepuasan yang dirasakan masyarakat terhadap performa pemerintahan. Memang pasti ada kritikan, pasti ada kurangan, ya kami kira itu juga tidak masalah buat pemerintah untuk disampaikan. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak Maki itu, ya sama-sama kita lihat dalam case ini, di fakta persidangannya nanti seperti apa, kira-kira begitu. Tutup terakhir, ini data juga, Hendri Satrio tadi pagi berbicara saya di TV One mengatakan persepsi kepuasan anak muda terhadap pemerintahan dan hukum itu minus 10,2%. Data kedai kopi. Kerjasama dengan KSP loh. Oh. Kerjasama itu KSP, jadi dibicarakan tadi bukan hanya kedai kopi, tapi itu justru sebuah pekerjaan kerjasama dengan KSP. Kalau yang lain-lain kesehatan, pendidikan bagus, tapi justru anak muda terhadap persepsi terhadap pemerintahan dan hukum minus 10,2%. Baik. Artinya pesimis. Makasih.